Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang profil pelajar Pancasila di SDN Sidomulyo 2 Kota Batu. Hari ini kita mengambil tema hidup berkelanjutan dan akan mempelajari tentang ragam tanaman hias yang ditanam oleh petani-petani di Desa Sidomulyo, Kota Batu. Desa Sidomulyo adalah salah satu desa yang berada di Kota Batu, yang sebagian besar penduduknya memiliki pencaharian sebagai petani tanaman hias. Dengan tanah yang subur dan berada di daerah pariwisata, potensi tanaman hias menjadi salah satu komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan. Melihat akan potensi tersebut, SDN Sidomulyo 2 perlu untuk mengenalkan potensi tanaman hias kepada peserta didik sejak dini, agar mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang bisa dikembangkan pada masa kini atau di masa yang akan datang dengan potensi desa wisata Sidomulyo melalui tanaman hias. Maka SDN Sidomulyo 2 Kota Batu mengambil tema hidup berkelanjutan dengan mengangkat proyek pelajar Pancasila budidaya flora Nusantara. Proyek profil pelajar Pancasila di SDN Sidomulyo 2 Kota Batu disusun melalui beberapa tahapan sebagai berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Bersemangat, sukses. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan memulai aktivitas kembali pelajaran bersama Pak Budi. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Mas Fatih. Disilahkan. Saya siap. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran hari ini, marilah kita hafalan dulu surat-surat pendek. Mari kita awali dengan membaca surat Al-Ma'un. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir
alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul adzim. Contoh pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah apa sih tujuan dari proyek budidaya flora Nusantara? Yang pertama adalah ketika kita berbicara tentang proyek ini, mengenalkan anak-anak tentang keunggulan dari desa kita, yaitu desa Sidomulyo. Mengenal keunggulannya tentang apa? Tentang ragam tanaman hias. Yang pertama, mengenal ragam tanaman hias. Yang kedua, anak-anak bisa memahami, mengerti tentang ragam jenis tanaman hias yang dapat kita budidayakan di sekitar sekolah dan sekitar rumah tempat tinggal kita. Yang ketiga, dengan mempelajari proyek ini menumbuhkan rasa kasih sayang kita terhadap pertama, makhluk Allah yang lain, contohnya tanaman. Kalau tanamannya layu, kita dapat siram, itu kan kasih sayang. Kalau misalkan tanamannya kurus, kita kasih pupuk, berarti itu kan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap lingkungan, terhadap makhluk Allah yang lain. Selanjutnya, ya, dengan mempelajari ini kita mengenal, oh ya, orang tua saya itu kalau di kebun, kalau di pekarangan, ya, ternyata seperti itu aktivitasnya, ya, sehingga kita bisa lebih menghargai ketika sudah mengerti tanamannya, merawatnya, prosesnya. Oh iya, ternyata ayah saya, ibu saya itu menanam ini susah payah agar saya ini nanti menghargai apa yang diberikan oleh orang tua kita kepada diri kita. Mengerti? Oke, kalau mengerti kita lanjutkan. Siapa di sini yang orang tuanya adalah petani bunga? Yuk ngacung. Yang tinggi, yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terima kasih. Dari 19 anak, ya, 10 anak diantaranya orang tuanya adalah petani tanaman hias atau petani bunga. Senang nggak melihat bunga di desa Sidomulyo? Senang nggak? Bagus-bagus kan ya? Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang baunya wangi. Ya, itu semua kalau dibudidayakan ternyata membawa manfaat yang luar biasa, terlebih ya sebagai komoditas ekonomi. Ketika kita menanam tanaman, kemudian kita rawat dengan baik, kita tekuni suatu pekerjaan tersebut, alhamdulillah ternyata hal itu menjadi mata pencaharian bagi orang tua kita, sehingga anak-anak bisa sanggup, sehingga anak-anak ada uang saku untuk ke sekolah, sehingga kalau misalnya anak-anak ingin membeli sesuatu, ya bisa kita, yaitu desa Sidomulyo. Coba disimak semua. Nanti mungkin ada orang tuanya yang kesotin di sini, ya. Mungkin ada saudaranya, ada kakaknya. Kita simak video ini. Nah, ini di pasar bunga Sidomulyo, di Gelora Bunga. Ini mungkin ada ayahnya, ada kakeknya. Ya, bukan ya? Nah, ini tanaman senikir, ini tanaman krisan. Ya. Nah, ini ada sedang ngopres, ya. Ini. Nah, ini yang sudah terjual. Ada yang sedang menyiram tanaman. Ada bunga mawar. Ada bunga mawar. Ini bunga senikir, ya. Ini cemara. Coba disimak semuanya, coba disimak. Nah, itu ya. Sedang panen tanaman hias. Nah, itu mungkin anak-anak ada yang rumahnya di sekitar situ ya, di Golari, ya. Bunga harum
Indah Anggrek, tanaman dan anggrek. eksotis adalah kata yang selalu mengikuti dari tanaman ini. Nah itu monstera, kuping gajah. Beraneka ragam dan tumbuh subur di kawasan desa yang sebagian besar penduduknya adalah sebagai petani bunga. Ya, Desa Sidomulyo. Desa yang hanya sejengkal dari pusat kota wisata Batu. Alam yang indah dengan hamparan pertanian dan budidaya bunga menyajikan wisata berbeda yang ada di kota wisata Batu. Udara yang sejuk dengan tanaman dan bunga-bunganya yang indah. Hiruk-pikuk pasar bunga dan keramahan masyarakatnya akan selalu menarik wisatawan untuk datang kembali berkunjung ke Desa Sidomulyo. Petualangan itu tidak selalu yang menantang. Menginap di rumah singgah yang unik, dan menikmati sajian menu khas desa. Begitu berkesan jika berwisata ke Desa Sidomulyo, Kota Wisata Batu. Eksotis dan keindahan bunga tergores dan terpapar dengan apik di atas kain dari tangan kreatif seniman batik Desa Sidomulyo. Dengan rasanya banyak tanaman, macam-macam tanaman, kita bisa mengundang bukan dari tengkulak, tapi bisa wisata yang datang ke Sidomulyo. Jadi petani, ya jadi budidaya. Anggrek pun bisa dijadikan sebagai karya seni. Salah satunya adalah anggrek Dendrobium minigipsi. Keindahan alam, bunga, karya seni dan budaya menjadi magnet dengan daya tarik yang besar untuk kunjungan wisatawan ke Desa Sidomulyo, Kertaraharjo. Setelah kita menyaksikan video tadi tentang Desa Sidomulyo, bagaimana pendapat anak-anak tentang Desa Sidomulyo? Angkat tangan. Siapa yang bisa? Ya, Pak Ida. Banyak tanaman yang indah-indah, bagus. Apalagi bunganya macam-macam. Siapa? Angkat tangan. Desa yang sejuk, bagus. Ya, kan bagus. Desa yang asri, bagus. Ya, apa? Ya, jadi tadi di tayangan video tentang desa kita, Desa Sidomulyo, yang penuh pesona dengan macam-macam tanaman hias, itu adalah salah satu keunggulan, daya tarik, ya.
bagi kita mengenali potensi desa kita agar kita semakin mencintai lingkungan kita mencintai pekerjaan orang tua kita, sehingga kita bisa menghargai dari jerih payah orang tua kita, ya, yang nantinya akan berimbas, akan berdampak kepada diri kita sendiri. Ya, contoh dalam kehidupan kita, ayah kita tadi ada yang gambarnya nyiram, ada yang gambarnya potong tanaman, ada yang gambarnya kompres gitu ya, memupuk tanaman. Itu semua dilakukan untuk kita. Ya, ayah-ayah kita, orang tua kita yang petani tanaman hias, ya, itu berusaha untuk memberikan yang terbaik yang nantinya bisa dijual sehingga nanti dapat menghasilkan uang yang dapat kita manfaatkan. Nah, sekarang ya, siapa yang tahu jenis-jenis tanaman hias bisa angkat tangan, sebutkan namanya. Apa? Anggrek bagus. Apa? Mawar pinter. Apa lagi? Mas bagus. Apa? Monstera. Terus apa lagi, Mbak? Ayo di sekeliling sekolah kita ada apa? Bunga. Oh iya, bagus. Apa lagi? Yuk, yang ada di kebunnya anak-anak, yang ada di tanaman yang ada di sekitar sekolah kita ada apa, Mas Umar? Canda polong pinter. Ya, itu adalah salah satu di antara jenis-jenis tanaman hias yang ada di daerah kita. Hari ini kita akan belajar tentang tanaman hias. Kita akan mengenali bagaimana tanaman hias itu bisa untuk dibudidayakan, bisa untuk dijual sehingga menghasilkan uang yang dapat dimanfaatkan oleh keluarga kita. Contoh, di sekolah kita ada tanaman ini. Tanaman ini kayak rambut ya, kayak rambut gitu ya. Nah, tanaman ini adalah sebagai salah satu tanaman hias. Fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk menyerap racun-racun yang ada di sekeliling kita. Kalau daerah kita ini asri, kalau di Perkotanda banyak polusi, bukan polisi, banyak polusi. Pencemaran udara karena ada pabrik, karena ada asap kendaraan, itu diserap di sini. Nah, kemudian dikeluarkan kembali oleh tanaman berupa oksigen. Coba kalau anak-anak duduk di bawahnya kelengkeng, sejuk apa enggak? Sejuk karena udaranya di situ segar, karena dihasilkan oleh pohon. Nah, ini namanya tanaman hias yang dapat kita manfaatkan selain untuk menghias ruangan, ditempel di dinding seperti ini, juga bisa kita gunakan untuk salah satu komoditas bangsa yang menghasilkan uang. Ini ada lagi yang namanya sansifera. Nah, sansifera ini salah satu tanaman yang sangat efektif untuk menyerap racun. Nah, kalau di rumah kita ada yang panjang, namanya pedang-pedangan. Di depan salah satu ada yang panjang, itu namanya pedang-pedangan. Itu adalah salah satu jenis sansifera. Sansifera, ya, yang ini, tanaman ini sering digunakan di daerah perkotaan, di dalam ruangan untuk menghasilkan, ya, untuk menghasilkan oksigen. Jadi tanaman itu kalau misalkan dia mencari makan, ya, cahaya matahari, kemudian dia memproduksi makanan di sini, nantinya dia akan menghasilkan oksigen yang dapat berfungsi sebagai, ya, penyegar ruangan. Begitu. Tanaman apa tadi namanya? Sansifera. Coba diulangi lagi. Tanaman apa? Sansifera. Atau pedang-pedangan atau lidah mertua. Ya. Selanjutnya ada tanaman lagi. Ini tanaman hias. Nah, anak-anak, ini tanaman yang namanya Cattleya batik. Nah, Cattleya batik bentuknya seperti ini. Nah, selain digunakan untuk tanaman hias, ini juga bisa untuk dekorasi. Kalau misalkan anak-anak ada acara perpisahan, kemudian kalau dengan itu, ya, tempat
tempat panggungnya kan ada tanaman-tanaman. Nah, salah satunya ini, ya, Cattleya batik, ya. Selanjutnya, tanaman yang booming pada waktu pandemi kemarin. Namanya apa ini, Mas Bagus? Ini ayahnya jual ini. Apa namanya? Bukan dana bolong. Apa? Monstera variegata. Warnanya ada hijau, ada putih. Ada hijau, ada putih, ada yang hijau seperti ini. Kalau yang hijau seperti ini saja, satu tanaman hijau semua, ini harganya murah. Tetapi kalau ada yang tanamannya putih sama hijau ini, dulu satu tanaman ini bernilai 500.000. Nah, cara budidayanya itu cukup dipotong rangkainya, ya, cukup dipotong seperti ini, ya. Ini tanamannya dipotong, ada ruasnya satu, ruas itu ini, ya, ada tangkai daun satu. Di sini nanti muncul mata tunas, di sini, dan nanti menjadi tanaman yang baru. Jadi kalau dipotong saja, dimasukkan ke dalam air, nanti akarnya sudah muncul seperti ini, bisa dimasukkan ke media tanam. Kalian, selain tanaman hias, ya, yang perlu Pak Suli sampaikan juga ada tanaman obat yang nanti bisa berguna bagi kita ketika misalkan ya anak-anak mengalami sesuatu, misalkan batuk. Nah ini ada tanaman ya, tanaman yang namanya belimbing uluh. Ini belimbing uluh. Buahnya itu seperti timun, kecil-kecil ya, ini ya, rasanya asam sekali. Nah ini bisa digunakan, buahnya itu bisa digunakan, diambil buahnya, kemudian dicuci, kemudian dimasak sama air, dikasih gula batu, itu sebagai salah satu obat untuk batuk. Nah ini namanya apa tadi? Belimbing uluh. Namanya apa? Belimbing uluh. Nah ini. Jadi nanti di sini ini ada buah-buahnya yang bisa kita manfaatkan untuk obat batuk. Nah ya, namanya wali songo. Kenapa dinamakan dengan wali songo? Karena jumlah daunnya itu rata-rata 9. Coba ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya kan? Ini namanya wali songo. Tanaman ini berfungsi untuk menyerap racun, ya bisa menyerap racun polusi, asap rokok dan sebagainya yang nantinya menghasilkan oksigen. Nah kalau kita duduk di bawah pohon seperti ini kan sejuk kan ya. Nah itu berarti ya tanaman yang kita seperti ini contohnya itu menghasilkan oksigen ya. Namanya sikat botol. Tanaman ini kenapa dinamakan sikat botol? Karena tanaman ini ya bunganya ini seperti sikat yang untuk botol itu loh. Orang-orang menyebutnya sikat botol. Tanaman ini baunya seperti minyak kayu putih. Coba. Ya, coba. Diremet. Nah, tanaman ini baunya seperti minyak kayu putih. Coba. Iya nggak? Seperti minyak kayu putih kan ya? Nah, biasanya tanaman ini juga dimanfaatkan sebagai obat. Ya. Di sekolah kita sudah belajar tentang tanaman hias. Nah sekarang di sini kita belajar untuk melihat proses bagaimana tanaman itu terjadi. Ya, contohnya ada di sini. Ini isinya tanaman. Ya, bapak-bapak yang di belakangnya, om yang di belakangnya, ya itu packing. Oke, proses packing tanaman. Contoh ya, tanaman misalkan strawberry. Ya, nanti pengirimannya dilihat. Yang namanya resi di pembeli ya membeli online di Shopee, di Tokopedia ada nama logonya. Karena di sini
ini nama bukunya adalah apa mas? Nama Celosia floris. Contohnya ini tanaman yang besar di Celosia floris. Contohnya adalah strawberry. Ya, bagi mana? Ke seluruh Indonesia. Ya, jadi ini tidak hanya di Sidomulyo saja, bisa ke Aceh, iya, bisa ke Aceh, bisa ke Papua, bisa ke Kalimantan, ya, tanaman dari ini banyak tanaman. Ada peace lily, ya, ada cemara, ya, ini nanti di packing sesuai dengan pesanan itu. Nah, dan tanaman lainnya ini, ya, bisa anak-anak lihat ya di mas-mas yang di belakang, umum yang di belakang ya sedang packing. Dimana proses pengemasan ini bisa sampai di konsumen. Nah, jadi tanaman itu selain bisa berfungsi sebagai penghias, juga bisa menghasilkan apa? Rupiah atau uang. Ya, jadi kalau anak-anak bisa memulai di lingkungan dari rumah, dari sekolah, ya tanaman-tanaman mudah untuk ditanam itu nanti kita bisa menghasilkan. Nah, contoh ini tanaman ada tomat, tomat di keping nyambel ya, kalau bisa